Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh berjumpa kembali pada pagi ini lewat renungan harian Toraya bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Edisi Sabtu 8 April 2023. Firman Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kita pada pagi ini terambil dari Mazmur 9 ayat 9 sampai pada ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi ini kami anak-anak-Mu datang tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Bapa mengawali pagi yang indah ini yang Tuhan anugerahkan kepada kami dengan bersekutu dengan Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan kita dari Mazmur 9 ayat 9 sampai pada ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Amin. Judul renungan kita pada pagi ini, ceritakanlah kebaikan Tuhan. Uleliani tu kamasokanana puang matua. Mungkin kita semua telah mendengar cerita penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus terhadap 10 orang kusta. Dalam cerita itu disebutkan bahwa hanya satu yang kembali bersyukur kepada Yesus. Sementara yang 9 orang telah pergi begitu saja diliputi kegembiraan. Tanpa sadar bahwa yang dialaminya hanya karena kasih Yesus. Semoga kita tidak termasuk dalam kelompok 9 orang yang telah bahkan terus-menerus mengalami pertolongan Tuhan, tetapi tidak tahu bersyukur. Kesaksian dari pemazmur bahwa sekalipun ia mengalami tekanan dari musuh-musuhnya, namun dia terus menyaksikan kebaikan Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupannya. Dalam kesaksiannya, pemazmur mengatakan, sebab Dia membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakan. Pada ayat yang ke-13. Pengalaman iman pemazmur selalu mengingatkannya betapa orang-orang yang mengenal dan setia kepada Allah akan selalu mengalami pertolongan Tuhan. Betapa pentingnya setiap orang percaya terus bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah dilakukannya dalam kehidupan ini. Hanya dengan demikian, kita menghadapi pergumulan, maka oleh pengalaman iman itu akan selalu mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
dengan selalu menceritakan dan memperkenalkan kebaikan Tuhan, maka kita pun akan selalu terpanggil untuk mengucap syukur. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Segala yang ada pada kita hanyalah berkat dan anugerahnya. Karena itu, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mazmur 105 ayat 1. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami Bapa mengangkat ucapan syukur atas berkat firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada pagi ini. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu memampukan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat segenap saudara-saudara kami jemaat Bogor yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit atau menghadapi pergumulan. Mari Tuhan hadir sebagai penolong buat saudara-saudara kami, sehingga boleh memperoleh kesembuhan dan jalan keluar dari setiap pergumulan hidup. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa sebelum kami memulai segala aktivitas kami di pagi hari ini. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada kami, mari berkati kami semua, sehingga apa yang kami kerjakan boleh berkenan dan dari dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Doa ini kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Terima kasih. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua.